Uji material ya. Satu-satu kita uji materialnya. Apakah yang dimaksud dengan Musa seperti Musa Nabi itu? Jelas pasti seperti Yesus. Sama sekali tidak seperti Muhammad. Nah, gitu ya. Ciri-cirinya tidak bisa menjadi Muhammad. Ya, dengan banyak alasan. Tidak sama seperti Muhammad. Musa itu nabi apa? Dia mempunyai mukjizat. Dia bernubuat. Ya itu kan Muhammad tiga-tiganya tidak memuat situ. Musa dipanggil dari Mesir. Muhammad tidak. Yesus dipanggil dari Mesir. Sama. Musa sebagai nabi punya visi. Membebaskan dari perbudakan. Yesus membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Sama itu. Muhammad di mana? Di situ. Itu kalau uji material. Muhammad mudada. Sorry. Sama sekali tidak sama. Kecuali yang cetek-cetek. Ya itu bisa sama. Ya kan. Kalau tentang kenabian Muhammad tidak masuk dalam material itu. Kamu paham? Sama sekali. Kalau Yesus masuk semua kriteria itu. Ada pembunuhan anak-anak. Sama. Muhammad enggak ada. Udah ya. Kamu ganti ayat yang lain. Kita uji material satu persatu. Tentang Nabi seperti Musa. Nabi gagal. Udah ya. Yesus Kristus lah itu. Oh, kan tadi sudah saya bilang kepada Pak Sobat Sembiring, ketika mau disinkronkan kepada Yesus, seorang nabi ya, yang sama seperti Musa. Musa kan beribu dan berbapak gitu loh. Ya, terus dia tidak mati terbunuh. Nah, sementara kan Yesus terbunuh, dibunuh lagi kan. Gitu loh. Nah, coba jelaskan dan jawab dulu itu Pak Sobat Sembiring. Stop. Itu yang cetek-cetek. Jangan yang cetek-cetek, cetek. Ibunya ada, bapaknya lebih tinggi. Kan gitu. Bapak biologisnya kah? Ada itu. Ada silsilahnya. Jangan yang cetek. Oh, begini nih, kalau yang cetek jatahnya Muhammad. Ya oke ya. Yang cetek jatahnya Muhammad. Boleh-boleh juga itu. Yang cetek Muhammad ya. Kita sepakat yang cetek-cetek Muhammad ya. Ya. Nah, Pak Sobat Sembiring kan mengatakan, ya, kalau Yesus Kristus itu berarti ibunya ada gitu loh. Nah, sekarang kita sinkronkan dengan Musa. Apakah Musa ibunya ibu Tuhan? Istrinya Tuhan? Kan bukan. Nah, sementara Yesus, coba. Kalau kita runutkan, ya, kita samakan dengan Musa. Coba, seorang nabi yang seperti Musa. Nah, kata Pak Sopan kan Yesus itu ibunya ada. Nah, kan beda itu. Kalau ibunya Musa bukan ibu Tuhan. Atau bukan istrinya Tuhan. Nah, sementara kalau Yesus itu kan punya ibu. Nah, suaminya kan Tuhan, Pak Sopan Sembiring. Itu gimana itu Pak Sopan Sembiring ini? Kan tidak sama ya. Lalu Musa tidak mati terbunuh. Nah, sementara Yesus mati terbunuh. Ini gimana Pak Sopan ini? Gimana coba Pak Sopan Sembiring? Menurut Pak Sopan Sembiring. Samanya di mana coba? Musa kan tidak punya ibu Tuhan. Ya, sementara Yesus ibunya adalah ibu Tuhan kan. Begitu kan? Coba Pak Sopan. Gimana bisa anda jelasin? Udahlah, kamu tidur aja lah. Yang cetek-cetek jatahnya Muhammad. Ya udah, yang cetek Muhammad. Yang paling vital tentang Nabi udah saya ungkapkan itu. Itu menyangkut Nabi. Ini kamu angkat cetek lah gitu. Jangan, ya. Umat Islam semuanya nih. Jatah-jatah ceteknya untuk Muhammad. Gitu aja lah. Iya benar kamu tuh. Benar kamu, benar. Musa dihanitkan di air. Muhammad di mana? Nggak usah yang cetek-cetek begini. Fokus tentang kenabian. Sifat-sifat kenabian.
Nabi. Ini kamu angkat bukan Nabi sih. Udah, kamu dengar. Islam semua dengarin. Muhammad sama sekali tidak serupa dengan Musa. Udah ya. Yang lain aja kamu angkat. Maka kita uji coba material lagi. Di sini udah gagal Muhammadmu. Jangan dilanjutin. Yang lain aja angkat. Cari legitimasinya. Silakan. Ya ini kan sedang menguji tentang perihal kenabiannya gitu loh ya, bukan masalah seperti dihanyutkan seperti di sungai ini, karena memang Yesus sendiri tidak gitu loh. Tetapi jika kita runut pada Ulangan 18 ayat 18 kan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka, ya kan, dari antara saudara mereka tuh, gitu loh, seperti engkau ini. Nah seperti Musa kan, jadi Musa beribu berbapa. Nah sementara Yesus kan, kata Pak Sopan, memiliki ibu. Nah ibunya itu kan berbeda dengan Musa. Sementara ibunya Musa itu bukan ibu Tuhan. Nah sementara Yesus kan ibunya itu ibu Tuhan kan. Ah, coba. Ibunya kan Tuhan. Ibu Tuhan itu. Nah, terus di mana itu samanya dengan Musa? Nah, mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Ya. Terus aku akan menaruh firman-Ku di dalam mulutnya. Kalau Yesus itu Tuhan sendiri, maka Yesus itu kan tidak ditaruh firman-Nya, berarti dia itu berfirman dengan sendirinya, kan seperti begitu. Nah kalau kepada Rasulullah Muhammad ya sinkron gitu. Karena di dalam mulutnya Rasulullah itu keluar semua firman gitu. Firman-firman dari Allah itu keluar daripada mulutnya, kan seperti begitu. Nah seperti kalau Yesus kan, Pak Sopan sendiri mengatakan kalau dia itu adalah Tuhan itu sendiri, gitu loh. Tuhan yang menghamili ibunya, kan. Lalu Tuhan itu keluar di situ juga, itu kan beda. Kalau itu udah tamat, ganti yang lain. Tamat sudah itu, ganti yang lain. Paham? Sudah selesai itu. Sudah tamat, ganti yang lain. Nah makanya kalau Pak Sopan itu sudah nggak bisa membuktikan ya dan membantah ayat ini gitu loh. Nah, ya kan? Lalu Pak Sopan itu kan bilang begitu. Oke lah, sekarang tentang Ulangan 18 ayat 18 Pak Sopan Sembiring sudah tidak bisa menyangkal ya, kalau memang itu kalau kita uji materi ya pasti kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan. Nah, jadi Pak Sopan Sembiring dah nggak bisa bantah gitu. Lalu di dalam di dalam Yesaya 29 ayat 12, coba lagi uji materi lagi di dalam Yesaya 29 ayat 12 Pak Sopan Sembiring. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, ya, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah sementara itu kan terjadi kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah terjadi kepada Yesus. Nah coba gimana ini uji materinya nih dalam Yesaya 29 ayat 12. Silakan Pak Sopan. Sudah tamat. Kalau itu jangan diulang-ulang. Sudah tamat itu. Bukan Muhammad. Muhammad gak ada faktornya. Ganti yang lain. Sama sekali tidak ada tentang kenabian itu. Ganti yang lain. Nah kan, nah tadi yang ngajak poin ini itu adalah Pak Sopan Sembiring sendiri. Lalu setelah Pak Sopan Sembiring terdesak ya, Pak Sopan Sembiring keluar gitu seperti ini gitu kan. Nah, gimana sih Pak Sopan ini? Katanya tadi uji materi. Nah, saya kan sudah uji itu, materinya sudah diuji dan semuanya teruji ya dalam Ulangan 18 ayat 18. Ketika nanti Tuhan itu akan membangkitkan ya seorang nabi yang seperti Musa, dan yang di dalam mulutnya itu akan ditaruh segala firman Tuhan. Kan itu terjadi kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu buktinya ada Al-Quran kan gitu. Nah itulah Pak Sopan Sembiring ini. Lalu ke Yesaya 29 ayat 12 kita sinkronkan dan kita uji materikan kepada Yesus. Ternyata kan tidak ya. Dalam nubuatan Yesaya sendiri itu tidak masuk kategori kepada Yesus. Nah, lalu Pak Sopan Sembiring ini sudah ini gimana Pak Sopan ini? Kalau diberikan kepada yang tidak bisa baca, apa gunanya itu? Di situ aja kamu udah gagal. Diberikan kepada yang buta huruf ya, yang pada buta huruf. Kan gagal itu. Sudah gagal itu. Udah paham kan? Gagal lah.
pemberian itu sudah gagal duluan. Pemberiannya itu gagal duluan. Apa yang biasa baca, apa yang dia bisa tularkan. Kalau tidak bisa baca, bisa tulis. Gagal duluan ya. Gagal duluan. Nabi mu gagal duluan sebelum dilaksanakan. Gagal duluan. Tidak salah gitu. Sudah gagal duluan. Nah, saya lanjutkan lagi. Pada zaman itu apakah Muhammad sudah ada? Sudah adakah Muhammad? Pada zaman Nabi Yesaya itu, Muhammad sudah ada belum? Diberikan kepada siapa itu? Kepada Muhammad kah atau kepada orang lain? Kepada Muhammad kah atau kepada orang lain? Gagal lagi kalau uji material. Dari mana pun akan gagal. Nah, justru ini gimana ini Pak Sopan ini? Kan itu kan semuanya nubuatan. Kalau pertanyaan Pak Sopan Sembiring bertanya demikian, saya juga akan bertanya dong. Kalau di masa Musa itu, Yesus sudah lahir apa belum? Kan seperti begitu. Nah, di dalam Ulangan 18 ayat 18 itu kan nubuatan. Bukan sedang membicarakan waktu yang sedang terjadi saat itu. Gitu loh. Nah, sementara di dalam Yesaya sendiri kan biasanya orang Kristen itu menggunakan Yesaya ini sebagai nubuatan untuk Yesus. Yang namanya nubuatan itu yang akan terjadi Pak Sopan. Gimana ini Pak Sopan ini? Itu kan apa yang akan terjadi ketika Tuhan di dalam Ulangan 18:18 seorang nabi akan kubangkitkan di antaramu, di antara saudaramu, kan gitu. Aku akan menaruh firman di mulutnya. Itu adalah nubuatannya, gitu loh. Lalu bagaimana mungkin ketika itu Yesus sudah ada apa belum? Kan seperti itu, bisa dibalikan seperti itu. Sementara Yesus sendiri itu baru ada ketika di dalam Lukas 2 ayat 12 ya. Lukas berapa itu? Nah, yang katanya hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Nah, itu kan baru lahirnya di situ. Bagaimana mungkin itu ada di zamanan Musa? Gimana Pak Sopan ini? Ayo. Udah, stop. Nubuatan apa seperti begitu? Sudah ada dialog di situ, dialog. Kamu tahu nggak dialog? Sudah terjadi dialog. Ya iya, Ulangan 18 ayat 18 itu sedang adanya dialog gitu loh, sedang berlangsung dialog. Ya, antara Tuhan dengan Musa, antara Hasyim dengan Musa, bahwa Tuhan itu memproklamirkan bahwa seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudaramu. Kan seperti begitu. Itu akan gitu loh. Nah, kalimat akan ini ya, itu adalah istiqbal gitu loh. Jadi yang akan terjadi di kemudian hari. Kan seperti begitu Pak Sopan Sembiring. Gitu loh. Ya memang pada waktu itu Muhammad belum lahir. Yesus sendiri pun belum lahir. Karena Yesus itu baru lahir di Lukas 2 ayat 11. Gitu. Gimana Pak Sopan ini? Ya. Nah, terus ke Yesaya. Bagaimana mungkin Yesaya mengenal itu? Nah, Yesaya sendiri tidak pernah mengenal. Itu. Tidak pernah mengenal Yesus. Kan gitu. Itu sama saja. Nah, ini kan semua membicarakan tentang nubuatan, kan gitu. Nubuatan itu adalah sebuah kenabian. Nah, menjadikan tentang kenabian, gitu loh. Nubuatan, gitu loh. Itu adalah berita tentang kenabian. Nah, Yesus nabi bukan. Dan Yesus bukan nabi, Tuhan kan kata Pak Sopan Sembiring. Nah, sementara Muhammad nabi bukan nabi, ya kan? Gitu loh. Nah, lalu gimana ini Pak Sopan ini? Coba. Gimana nih Pak Sopan ini? Bingung nggak? lagi. Hasyim lagi. Hasyim pun kamu nggak tahu. Kenapa Hasyim? Ayo. Hasyim. Hasyim lagi. Kamu kan bio tuh. Kenapa Hasyim? Kenapa nggak JHWH? Makanya yang tidak kamu pahami nggak usah ngomongin. Kenapa Hasyim? Kenapa bukan JHWH? Udah tutup karena nabimu itu udah gagal. Yang lain lagi. Jangan Yesaya, jangan Musa lagi. Gagal total kamu semuanya itu. Nah, kalau bicara tentang masalah Hasyim, sebaiknya Pak Sopan Sembiring itu harus mengajukannya dan menanyakan kenapa harus Hasyim itu kepada Yahudi.
Ya, ya pemilik kitab yang dicomot oleh umat Kristen itu gitu loh. Kenapa Hasyim gitu? Karena Yod-Heh-Vav-He itu katanya menurut orang-orang Yahudi sendiri itu baru ditenarkan oleh seseorang gitu loh. Seorang kristolog ya yang berkebangsaan Jerman kalau saya tidak salah gitu loh. Makanya kalau orang Yahudi itu ya Hasyim gitu. Tidak menggunakan YHWH seperti itu Pak Sopan Semiring. Itu loh. Nah lalu kan Pak Sopan Semiring sudah tidak bisa bantah tentang ayat nubuatan tersebut. Mau disinkronkan kepada Yesus sama sekali tidak sinkron. Nah, mau disamakan dengan Musa tidak sama karena Musa beribu dan berbapa sementara Yesus tidak berbapa kan gitu. Lalu ketika saya bilang sama Pak Sopan Semiring bahwa Yesus itu tidak beribu, tidak berbapak. Kata Pak Sopan Sembiring, dia itu punya ibu. Nah kan beda lagi. Berarti kalau Musa kan ibunya bukan ibu Tuhan. Nah sementara kalau Yesus anak Tuhan, berarti ibunya itu adalah istrinya Tuhan. Kan seperti begitu Pak Sopan Sembiring. Jadi tidak sinkron kan. Nah lalu bicara tentang Yesaya 29 ayat 12. Ini sama sekali tidak berhubungan dengan Yesus. Gitu. Karena di dalam Yesaya 19 ayat 12. Itu jelas ya. Sesuai dengan apa yang dialami oleh Muhammad SAW. Gitu. Apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca, dia mengatakan, aku tidak dapat membacanya. Nah itu sama siapa? Apakah sama Yesus? Kan enggak gitu loh Pak Sopan Sembiring. Gimana Pak Sopan ini?